Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita persiapkan waktu, kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama di dalam bersekutu, memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, dan nanti kita akan boleh mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Krisnadi dengan tema dipanggil untuk menanam. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, hari-hari yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita terus berjalan bersama Sang Juru Selamat hidup kita. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Mari kita satukan hati, kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, seberapa kami yang ikut mendengarkan, mengikuti persekutuan pada pagi hari ini. Bapa ada di sini, di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami semangat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Melakukan sesuatu aktivitas dengan api Roh Kudus yang terus ada di sini Tuhan, di dalam hati kami. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, karena penyertaan Tuhan pasti berhasil. Meyakini Roh Kudus-Mu hidup di dalam diri kami, sehingga kami boleh memikirkan yang baik, memperkatakan yang positif, dan melakukan segala sesuatu seturut kehendak Tuhan. Kuasai kehidupan kami ya Bapa, supaya tetap fokus kepada Engkau saja, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, sertai persekutuan pada hari ini untuk boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipanggil untuk menanam, tema pada persekutuan kali ini, kita nanti akan mendengarkan paparan dari Pendeta Krisnadi. Menanam dalam hal apa Bapak Ibu? Mari kita terus menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak mudah, tapi kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita adalah milik Yesus Tuhan kita. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku
Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini, di pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya sungguh-sungguh kami dapat mengerti dan terdorong untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, sebab kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ke-10. Yeremia pertama pasal 1 ayat 4 sampai 10 saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih muda, seringkali kita memiliki ambisi atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang besar, yang entah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang lain, atau bahkan untuk dunia ini. Kita ingin melihat perubahan, kita ingin mengubah keadaan, kita ingin membongkar sesuatu yang tidak baik, dan kita cenderung ingin merontokkan apa-apa yang kita anggap selama ini dirasa kurang pas. Dan saya mau katakan hari ini bahwa tidak ada yang salah dengan semua itu. Melihat keadaan yang kurang baik, tentu wajar kalau kita ingin mengubahnya. Melihat sesuatu yang kita anggap tidak benar, sangat lumrah sekali kalau kita kemudian ingin membongkar semua hal yang tidak benar itu. Tetapi pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini, bahwa selain untuk membongkar, mengubah sesuatu, memperbaiki sesuatu,
kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk menanam. Menanam apa? Menanam pohon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini menunjukkan pada kita mengenai panggilan Tuhan atas diri Yeremia. Ketika Tuhan memintanya untuk tampil sebagai nabi Tuhan bagi bangsa Israel, Yeremia awalnya menolak karena ia merasa masih terlalu muda. Tapi perhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia. Ayatnya yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kau kutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan padamu haruslah kau sampaikan. Lanjut ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman padaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Lalu kita sampai di ayat yang ke-10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saya ulang ayatnya yang ke-10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi ibu bapak, saudari-saudara, panggilan Tuhan atas Yeremia itu tidak hanya sampai pada mencabut dan merobohkan, atau membinasakan dan meruntuhkan, tetapi terus berlanjut sampai pada membangun dan menanam. Ada sebuah upaya restorasi yang mau dihadirkan Tuhan, dilakukan oleh Tuhan terhadap umatnya, melalui firman Tuhan yang ditaruh dalam mulut Yeremia. Kalau begitu, apa pesan firman Tuhan hari ini yang dapat kita renungkan dan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, selalu ingat bahwa Tuhan ingin kita senantiasa merawat kehidupan, bukan menghadirkan kematian. Segala yang kita kerjakan di dunia ini, entah untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, yang kita mau terus jaga, yang kita mau terus rawat, kita terus pelihara, itu adalah kehidupan. Dan kita akan menolak semua hal yang bertentangan dengan itu, yang ujung-ujungnya adalah kematian. Misalnya, keputusasaan, mematikan harapan orang, membunuh, mencabut nyawa, merusak lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita ambil dari firman Tuhan kita hari ini adalah, apapun yang kita sedang atau mau kerjakan di tengah kehidupan ini, selalu memiliki tujuan bahwa kita mau menumbuhkan sesuatu. Menumbuhkan itu mengisyaratkan kita akan adanya sesuatu yang perlu kita kerjakan berulang-ulang. Ketika kita mencoba menumbuhkan tanaman, tentu kita tidak akan menyiram dan memupuk hanya sekali saja. Kita akan terus melakukannya berulang-ulang sampai pohon itu tumbuh menjadi besar. Dan itu juga yang akan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Terus-menerus, tanpa henti, kita mau menabur kebaikan terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kita mau terus-menerus menyatakan cinta kasih kita dalam pelayanan kita, di tengah pekerjaan kita. Ada 1-2 hal yang baik yang mungkin Tuhan minta untuk kita terus perjuangkan. Kita lakukan itu terus-menerus, berulang kali, dengan setia, dengan taat. Sampai apa yang kita lakukan ini kemudian menghasilkan buah yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, 2 hal inilah yang mau terus kita perjuangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa yang pertama, kita mau senantiasa memilih kehidupan. Kita mau merawat
dan menjaga kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang kedua, kita mau terus berupaya menumbuhkan hal-hal baik di tengah kehidupan kita, dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang Tuhan percayakan pada kita, kita mau terus kerjakan dengan setia. Karena ingat, kita dipanggil tidak hanya untuk mencabut dan merobohkan, tetapi lebih jauh lagi, kita dipanggil untuk menanam dan menumbuhkan kehidupan. Kiranya Tuhan beserta kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami dipanggil pada akhirnya untuk menanam dan menumbuhkan. Kami telah dan terus dipercayakan pada Tuhan kehidupan yang menjadi anugerah terbesar yang Tuhan berikan pada kami. Baik kehidupan kami saat ini maupun kehidupan kami kelak ketika kami dipanggil oleh Tuhan. Kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan pada kami. Ajar kami untuk terus setia. Ajar kami untuk terus berusaha memperjuangkan kehidupan, merawat kehidupan yang Tuhan percayakan pada kami, dalam hidup kami maupun hidup sesama kami, dan juga kehidupan lingkungan alam yang Tuhan ciptakan. Tolong kami untuk tidak melakukan sebaliknya, tetapi terus merawat, menjaga kehidupan. Dan kami pun ingin terus menumbuhkan apa yang Tuhan percayakan pada kami. Kami tidak mau menyerah, kami mau terus melakukannya berulang-ulang, sampai Tuhan melihat buah baik yang kami hasilkan. Terima kasih, karena itu saat ini ketika kami datang pagi hari ini dengan sebuah beban, pergumulan yang masih terus kami perjuangkan di tengah kehidupan ini. Engkau tahu Tuhan apa yang kami hadapi, baik kami yang sedang sakit, kami yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah di tengah keluarga, relasi, dan lain sebagainya. Tuhan tahu. Tuhan kiranya menolong kami, mengulurkan tangan, dan menguatkan kaki kami untuk terus melangkah, menguatkan tangan kami untuk terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan kami mau terus bertahan di tengah-tengah proses pergumulan yang ada. Buat kami selalu memiliki semangat hidup, melihat Tuhan ada beserta dengan kami. Dan Tuhan tolonglah kami juga untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kami ini bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Biarkan kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menghadirkan berkat bagi mereka, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semakin banyak orang. Di tengah pekerjaan kami, di tengah pelayanan kami, Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami. Dan berkati mereka juga yang kami ingat namanya, yang sedang menghadapi pergumulan khusus, dan kami hendak menyebutkan namanya saat ini dalam hati kami. Tuhan hadirlah juga bagi mereka, berkati mereka, dan kasihani mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan segera melanjutkan kehidupan kami ini, melanjutkan hari-hari kami. Tuhan, kami senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Karena itu Ibu Bapak Saudara dimanapun berada, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.